Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam di dalam rantang. Tahu aja saya cakep. Dibawa ke Perumnas, bawa kue oleh-oleh serabi. Jawab salam paling lantang, saya doain utangnya lunas. Segera ziarah ke makam Nabi. Giliran utang aminnya gede banget. Ketahuan muka-muka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin ayam kremes pakai ragi. Jawab salam lemes, saya doain lakinya kawin lagi. Lagian masih lemes, udah 2 kali salam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ni'aman katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ai kama qala Rasulullah. Allah sallallahu alaihi. Tidur kali ya? Ai kama qala Rasulullah. Allah sallallahu alaihi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan sahibul bait Ibu Ratna Dewi beserta Bapak Rahmat serta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehat walafiahkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah jadikan anugerahkan putra putrinya menjadi anugerah anak yang soleh dan soleha, mukminin dan mukminah, dan Allah akhiri umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Juga yang saya muliakan pimpinan majelis taklim, apa tadi Bu? Miftahul Jannah apa? Miftahul Jannah dengan pimpinan Ustazah Ustazah Nur Hikmah Zaini. Kebetulan beliau juga rekan saya, Allahu Akbar ya. Terus juga yang saya muliakan Ma Aji, Bu Aji, para ustazat yang nggak bisa sebutin namanya satu persatu. Bu juga buat teman-teman saya nih, Masya Allah yang lagi ngempet. Ya Bu ya, dari tukang masak sampai tukang pukul rebana, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan, dan juga pembawa acara dapatnya 100-an, rebana dapatnya sarang gocapan, tapi diharap tidak rebutan. Giliran yang ustazah dapatnya juta. Alhamdulillah. Puji
Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka apain, Bu? Hah? Ngarep besek. Siapa yang ngarep besek? Ya Allah, pada hari ini kita hadir dalam rangka Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini selalu senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua keberkahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal-afiyah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walau kata pinggang kita nyut-nyutan, dengkul kita udah mulai serba salah, duduk geser kanan geser kiri, betul Bu? Mudah-mudahan duduknya kita, lelahnya kita di tempat ini menjadi asbab daripada kita mendapatkan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi besar kita Muhammad berkenan memandang wajah kita, berkenan mengakui kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, bulan ini masih masuk daripada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal kita kenal sebagai apa nih, Bu? Kelahiran Nabi. Maulid Nabi, di mana Maulid Nabi ini adalah bulan berkah, bulan penuh nikmat. Betul, Bu? Ibu-ibu yang tadinya ngajinya sepi, alhamdulillah banyak maulid, berarti banyak Bocor. ada yang jawab berkah. Ustazah yang tadinya jobnya sepi juga bulan maulid jadi bulan berkah, bukan berkat. Berkat mah cuma insya Allah bonus ya Bu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita duduk di tempat yang mulia ini, di mana Sohibul Hajat, Sohibul Bait mengadakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu kenal sama Rasulullah? Kenalan di mana, Bu? WA, Facebook, TikTok. Kenal sama Rasulullah? Dia keder. Jawab kenal, gue bingung kenalan di mana. Gue jawab kagak, kebangetan, udah tua kagak kenal Rasul. Betul, Bu? Ya Allah. Siapa yang rindu sama Rasulullah? Ya. Masa muka-muka rindu modelnya kayak begini? Rindu sama Rasulullah. Kalau rindu tuh sumringah mukanya, Bu. Ibu pernah punya laki? Punya. Ibu pernah punya pacar? Pernah pacaran? Rasanya gimana, Bu, kalau kagak ketemu sehari? Tiba ngeliat gentengnya aja udah bahagia, betul kagak? Belum lihat tongkrongannya, lihat genteng rumahnya aja udah girang banget. Tuh, coba itu. Betul. Itu namanya cinta. Cinta kepada manusia aja sedemikian rupanya. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada orang tua, wajar karena orang tua melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita. Orang tua yang membiayai sekolah kita. Kalau kita cinta kepada anak-anak kita, wajar karena biar bagaimanapun anak-anak lahir daripada rahim kita. Kalau kita mencintai saudara kita, wajar karena saudara kita bagian daripada satu rahim di dalam perut ibu kita. Kalau kita cinta kepada teman kita, wajar karena mungkin dia pernah traktir kita. Betul, Bu? Tapi gimana mungkin kita bisa cinta kepada Rasulullah sementara Rasulullah tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita jumpa, tidak pernah kita lihat bagaimana sosoknya, bagaimana bentuk fisiknya. Tapi karena kalau sudah cinta,
insya Allah apapun bisa kita lakukan dengan orang yang kita cintai. Betul apa betul? Sekarang saya tanya nih ibu-ibu, gini hari enaknya ngapain bu? Pakai baju apa bu? Di bawah apaan bu? Di bawah pohon pusta. Di bawah kipas angin, di bawah AC. Jam segini enaknya tidur. Tapi karena mahabbah kita, karena cinta kita, karena rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diundang oleh Sohibul Bait, ujuk-ujuk kita datang. Betul? Kira-kira nih pegel ada? Yang kakinya pegel nyut-nyutan ada deh tadi? Yang mana orangnya? Mana dia? Lagi selonjoran, lagi senderan. Bu, tahu nggak bu? Kalau kata Nabi Sulaiman, itu namanya manusia 60 kali dipelototin sama malaikat Israel. Nah kalau ibu-ibu dari tadi udah bergerak banget, itu lebih daripada 60 dipelototin sama malaikat Israel. Hati-hati dah. Oh, hati-hati. Yang blonjor, yang ngesot, yang pinggang sono, pinggang sini, puter sono, puter sini, hati-hati, berarti udah 60 kali lebih itu Nabi, malaikat Israel melototin kita. Ya bu ya? Ya Allah. Ngomong-ngomong saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? 5. Sampai sore. Emang berapa guru yang udah meninggal dunia di sini? Ya Allah, bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang sangat mencintai kita. Ketika di padang mahsyar nanti satu pun manusia tidak akan ada yang mampu menolong kita. Suami yang katanya sayang, cinta, mati, lu mati gua ikut. Yang katanya anak sayang banget sama orang tua, yang katanya siapapun sayang dan cinta kepada kita, tapi ketika di padang mahsyar tidak ada satupun yang mampu menolong kita kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kira-kira bu, kalau ada sosok pemimpin yang model kayak begini bu, yang berani siap megang, yang siap berani masang badan, yang siap menolong kita ketika di padang mahsyar, mampukah diri kita, lisan kita untuk kering tidak menyebut daripada sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa sih bu kita harus cinta kepada Rasulullah? Ada yang tahu jawabannya? Bu, ada yang tahu kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Selain karena iman, apalagi bu? Pengen masuk surga katanya. Emang punya orang dalam? Latih bang udah dikasih kunci, kuncinya patah di depan surga. Bu, kenapa kita mesti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang pertama, Allah menyarankan kepada kita, Allah menyuruh kita melalui daripada ayat suci Al-Quran. Apa yang Allah katakan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau wahai manusia cinta kepadaku, kepada Allah, maka cintailah nabiku. Sebagaimana engkau telah mencintai nabiku, sungguh engkau telah mencintaiku, kata Allah. Wa yaghfir dzunubakum, dan akan aku ampuni dosamu. Ya Allah bu, enak apa kagak tuh kalau kita cinta sama Rasul? Karena biar bagaimanapun, man shalla alayya sholatan sallallahu lahu biha asyra. Kalau kita sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan kita 10 rahmat, 10 kebaikan, dan Allah akan angkat derajat kita 10 derajat kenikmatan dan kebahagiaan. Kita sholawat sekali bu, Allah balas 10 kali. Kita sholawat 10 kali, Allah balas berapa bu? 100 kali. Kita sholawat 100 kali, Allah balas 1000. Kita sholawat
kali Allah balas 10.000. 10.000. kira-kira ada yang rugi nggak kayak gitu? Nggak ada yang rugi. Bangun tidur sholawat, mau tidur sholawat, lagi ngepel sholawat, nyuci piring sholawat, ngomelin laki. Pak, Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, sayyidina Muhammad. Jadi ada ngomelnya tuh. Insya Allah bakalan kagak ngomel. Sholawat insya Allah akan menenangkan jiwa kita. Beda sama orang kampung mangga, no Bu. Bu, kalau orang kampung mangga bangun tidur HP, mau tidur mau makan, habis makan ke kamar mandi, habis cebok. Ya Allah, Bu, betapa banyaknya waktu kita dihabiskan hanya untuk setan gepeng. Betul? Bangun tidur yang kita cari, betul apa betul? Ya Allah, HP terus yang kita cari. Padahal HP nggak mampu menolong kita. Yang mampu menolong kita di padang mahsyar hanya daripada sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatan dalam kondisi apapun enak, Bu. Dikata kita lagi sakit gigi, enak sholawatan. Dikata kita lagi punya duit banyak, sholawatan enak apa kagak? Lagi kagak punya duit? Lagi kagak punya duit, enak apa sholawatan? Oh, Bu, ini minyak ada yang enak ya? Udah kencang. Yang pertama, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar bagaimanapun satu-satunya manusia yang nanti kelak menolong kita hanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Bu, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena satu-satunya manusia yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita tidak lain tidak bukan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan banyak manusia meminta syafaat daripada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berkata, wahai manusia, sungguh engkau tidak pantas meminta kepadaku syafaat. Kenapa demikian wahai Nabi Isa? Karena sungguh aku malu banyak di antara manusia menyembahku dan menganggapku sebagai Tuhan. Jadi seandainya kalian meminta syafaat daripadaku, sungguh aku malu dan tidak pantas memberikan syafaat kepada kalian. Maka pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai manusia, sungguh kamu tidak perlu meminta syafaatku, karena sesungguhnya syafaat itu tidak ada padaku. Sungguh aku malu ketika aku akan dibakar oleh Raja Namrud. Ketika kobaran api ingin membakar daripada tubuhku, aku minta kepada Allah demi keselamatanku melalui burung pipit yang hanya setetes demi setetes meneteskan air. Dan alhamdulillah dari wasilah itu kobaran api menjadi padam. Aku malu dan rasanya tidak pantas jika kamu meminta syafaat daripadaku. Cobalah minta syafaat daripada Nabi Adam alaihissalam. Lalu manusia bergerombol meminta syafaat daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lagi-lagi dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, sungguh aku manusia biasa yang tidak pantas kalian minta syafaatnya. Karena biar bagaimanapun aku manusia sombong yang pernah berbuat salah di hadapan Allah. Karena satu kesalahanku sehingga aku diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat daripada rahmatnya Allah, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosaku dan aku diizinkan kembali masuk ke dalam surga. Maka sungguh aku malu jika aku meminta syafaat daripada
Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, mintalah syafaat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia nanti yang akan memberikan kita perlindungan, rahmatnya, yang memberikan kita syafaatnya, tidak lain tidak bukan hanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad, dan seluruh nabi para anbiya pun ingin menjadi umat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa mulianya akhlak beliau, betapa mulianya ajaran beliau, betapa mulianya tutur bahasa beliau. Beliau gak pernah marah sama istrinya, Bu. Suami ibu pernah marah gak sama ibu? Sering. Lah tega amat tuh laki. Bu, pernah dimarahin sama suami? Ya Allah, enggak begitu dengan Rasulullah. Pada satu hari Rasulullah disajikan nih Bu air teh, pengen ngeteh ceritanya nih Bu, sama kopi sama gemblong. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, ya Humairah, aku pengen ngeteh. Disiapin sama Aisyah, sendok aduk. Wahai Rasulullah, ini tehnya. Pas giliran diminum sama Rasulullah Bu, judulnya teh manis, tapi yang diaduk Aisyah garam. Rasanya apa itu Bu? Rasanya asin. Coba kalau laki kita modelnya kayak gitu, disembur. Ya Allah, tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah ngerasain diminum sekali, ngasok dulu sebentar, minum lagi. Kata Aisyah, abang, kok tehnya belum dihabisin bang? Habisin lah bang. Kata Nabi, ya Aisyah, ini hari tumben kita punya kesempatan ngeteh bareng. Yuk ngeteh bareng 1 gelas katanya. Ya Allah. Bu, kira-kira nih, kalau laki ibu dikasih teh asin, ibu disodorin, rasanya bagaimana Bu? Tapi begitu Aisyah minum, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, maafkan kanda, maafkan, ini kesalahanku. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, wahai Humairah, wahai kemerah-merahan, sungguh ini dah teh ternikmat dalam hidupku. Ya Allah, kalau laki kita modelnya begini Bu, dah. Ya Allah. Sampai satu kisah juga Khadijah bin Khuwailid, Masya Allah, ketika satu waktu Rasulullah dalam keadaan sedih, gundah gulana, gelisah, apa yang Khadijah sampaikan? Zammiluni, wahai ummul mukminin, wahai ibu daripada orang-orang mukmin, selimuti aku. Rasulullah memandang wajah Khadijah, begitu tentram, begitu tenang, hatinya masalahnya semua hilang. Kira-kira laki-laki ibu nih, laki ibu, suami ibu mandang ibu, lakinya lagi punya banyak masalah, ngeliatin ibu, nambah masalah apa kurang masalah? Hah? Nambah masalah bisa. Lu ngapa sih bang? Lagian gua kata juga jangan begitu bang. Nah, itu lembangan orang kampung mang. Di sini mah insya Allah nggak beda. Ya Allah Bu, makanya ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya di acara-acara maulid yang kita hadiri, mampu merubah sifat kita, mampu merubah kebiasaan kita, mampu merubah daripada pola pikir kita, mampu merubah dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Karena biar bagaimanapun, pentingnya mengikuti daripada acara maulid adalah
ketika kita menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada amalan yang kagak ngapa-ngapain dapat pahala. Tahu apa, Bu? Sholawat. Kalau sholawat masih mingkem apa masih goyang mulut kita. Salatullah, salamullah masih goyang. Kira-kira amalan apa yang kita kagak ngapa-ngapain, pahala kita ngalir, pahala kita banyak, kita banjir sama pahala. Apa, Bu? Itu kan tadi udah dibagiin brosur ya, Bu. Yang bisa jawab saya berangkatin umroh. Ayo jawab. Apa, Bu? Sholat Ustazah, kalau sholat kita masih pakai gerakan. Betul. Kalau taat sama suami kita masih perlu dengan pembuktian, dengan perbuatan. Ya, kalau ini mah tibang mingkem doang kagak ngapa-ngapain, pahala tetap ngalir. Apa itu, Bu? Lah zikir kita juga masih tidur. Macam-macam jawabannya, ada yang minta maaf duluan sama suami lah, emang mau ngebekasin. Bu, satu amalan yang nggak perlu kita repot-repot, ya, yang nggak perlu kita kalau zikir kita masih tetap mulut kita bergerak, kita sholat badan kita masih penuh dengan gerakan, kita sedekah uang kita keluarkan, betul. Tapi ada satu amalan ketika kita tidak berbuat apapun, tapi di sisi Allah pahalanya sangat besar, yaitu ketika kita punya rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mau nyebut begitu, udah gantian pakai mic-nya nih. Ya Allah, ya Bu ya, cinta. Ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nih Bu, yang namanya duduknya ibu di majlis ta'lim, duduknya ibu di majlis ilmu, insya Allah ini merupakan, menjadikan bagian daripada mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena biar bagaimanapun Rasulullah berpesan kepada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah golongkan dia menjadi orang yang jihad di jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Bu, ibu kagak perlu repot-repot ke Gaza, ibu kagak perlu repot-repot ke Palestina, ibu kagak perlu repot-repot ikut perang di Suriah, terus di mana lagi? Tapi ibu harus repot ketika ada kumpulan-kumpulan majlis-majlis taklim, karena ini adalah bagian jihadnya seorang perempuan, jihad fisabilillah. Dan Allah jaminkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar di dalam rumah menuntut ilmu, melangkah pakai kaki kanan, niat karena untuk mencari keridhaan Allah, untuk menuntut ilmu, untuk mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jamin dia masuk surga sampai dia kembali ke rumah. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau sekarang apa ntar? Kalau ntar belakangan, Bu, mendingan sekarang aja dah. Masih banyak urusan. Lah emang kalau kita udah kendor urusan, malaikat mingser dikit apa? Ya Allah, Bu, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Yang nomor 2 adalah karena satu-satunya manusia yang mampu memberikan kita syafaat, tidak lain tidak bukan kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Yang ketiga, Bu, ada yang tahu yang ketiga? Lah itu tadi brosur udah dibagiin itu, Bu. Yang ketiga, kenapa sih kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena biar bagaimanapun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
yang satu inilah yang mampu bisa kita jadikan suri tauladan, mampu kita bisa jadikan contoh yang baik. Nggak ada satupun artis Korea kek, artis dangdut kek, artis Hollywood, Bollywood, Slowwood, apa lagi, kagak mampu memberikan kita contoh kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Bu, kita harus banyak nih, harus banyak cinta kepada Rasulullah karena ada 3 hal yang benar-benar harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ya Bu ya, apa aja Bu? Yang pertama apa tuh? Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Yang pertama, karena bagian daripada perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Karena cuma Rasulullah yang akan memberikan kita syafaat di yaumil uzmah nanti. Kenapa harus cinta Rasulullah? Yang ketiga, apaan? Karena cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak dan patut, yang wajib. Cuma Rasulullah yang bisa kita jadikan suri tauladan kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar pemimpin, bukan cuma sekedar nabi, tapi beliaulah yang menggaransikan kita satu-satunya manusia yang minta kita masuk surga, Bu. Biar kata kita di majlis taklim ngerumpi, Bu. Biar kata kita di majlis taklim duduk paling pojokan, Bu. Biar kata kita datang ke majlis taklim tujuannya biar dapat berkat, Bu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sakaratul maut, hatimul ladzat wa qati'us syahawat. Ketika akan berpisah dari dunia, akan ketika berpisah daripada kenikmatan-kenikmatan bersama keluarganya, beliau meminta kepada Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, akhbirni mali indallah minal karomah. Wahai Jibril, garansi apa yang Allah berikan ketika aku nanti akan bertemu dengan Rabbku. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna abwabas sama qad futihat. Sungguh langit, pintu langit udah terbuka dengan sangat luasnya. Wal malaikatu sufufan yantaziruna lihuruhi. Dan para malaikat telah berbaris berjejer. Kalau kata bangsa pemerintah Bu, udah gelar karpet merah. Tapi ini yang disambut, yang menyambut adalah malah malaikat. Para malaikat berbaris menunggu daripada rohnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bukan pemimpin biasa, Bu. Dengan kabar yang begitu bagusnya, Rasulullah tidak berbangga diri. Apa yang Rasulullah katakan kepada malaikat Jibril? Kaifa ummati, kaifa ummati, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku ya wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, inni haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaka anta ummatuka ya Muhammad. Apa yang disampaikan malaikat Jibril, Bu? Sungguh Nabi Allah, sungguh kekasih Allah, surga akan diharamkan untuk seluruh para malaikat sebelum engkau masuk lebih dulu. Dan surga juga diharamkan untuk seluruh umat di muka bumi ini, kecuali umatmu masuk lebih dulu ke dalam surga. Ya Allah, Bu, model-model kita nih udah dikasih garansi masuk surga, Bu. Enak apa kagak, Bu? Enak apa kagak, Bu? Maunya masuknya duluan apa belakangan? Belakangan.
Mau duluan apa belakangan, Bu? Lah, kalaupun duluan juga belum tentu masuk surga. Belakangan juga belum tentu masuk surga. Setidaknya kita bisa bergandengan tangan menuju surganya Allah bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar ya Bu ya. Karena biar bagaimanapun lisan kita jangan sampai kering, basahi terus dengan sholawat. Karena Bu, mohon maaf saya sampaikan, saya karena banyaknya sering kalinya melantunkan daripada sholawat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun, di tengah perjalanan macet seperti apapun, masalah kehidupan bagaimanapun, saya selalu banyak sholawat. Alhamdulillah Bu, laki saya setia sama saya Bu, anak-anak saya alhamdulillah Bu, teman-teman saya juga alhamdulillah Bu. Allah akan hadirkan banyak keajaiban-keajaiban. Allah akan hadirkan banyak keberkahan-keberkahan. Allah akan banyak hadirkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu lisan kita basahi dengan salatullah ala taha enak ya Bu ya. Biar kata tengah malam enak, tengah hari bolong enak, lagi sehat enak, sakit gigi juga sakit gigi enak. Sholawatan enak, dalam kondisi apapun sholawatan enak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan iman, Allah berikan kita kenikmatan Islam, Allah sehat walafiahkan jasmani dan rohani kita. Allah selalu senantiasa menumbuhkan mahabbah kita, cinta kita, rindu kita ya. Lisan kita tidak basah untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Bu ya. Mudah-mudahan siapapun yang hari ini datang, insyaallah di waktu asar, bagian daripada salah satu waktu yang mustajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta ketika kita duduk di majlis ilmu, ketika kita duduk di majlis ta'lim, insyaallah Allah lapangkan seluruh urusan-urusan kita. Allah seluruhnya kabulkan hajat-hajat kita. Allah seluruhnya mudahkan apapun yang menjadi kesulitan kita. Yang punya utang Allah segera lunasin utangnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Allah anugerahkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, mukminin dan mukminat, solihat ya Allah ya Rabbana ya Karim. Dan Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan Allah jadikan kelak kita menjadi di bawah barisan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi kita doakan, mungkin ada di antara kita yang sedang kurang sehat, saudara kita, famili kita, anak kita atau siapapun, wabil khusus untuk Sohibul Bait yang insya Allah akan sebentar lagi kelahiran cucunya. Mudah-mudahan kita doakan dengan asbab daripada suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah jadikan anaknya menjadi anak yang solehah, anak yang mukminah, anak yang menjadi penghafal Quran. Allah mudahkan dalam proses kelahirannya, dan Allah anugerahkan seluruh keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah
wa bi syifa'il Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah ya dafi'al bala'i ya Rahman ya dafi'al bala'i ya Rahim ajirna min bala'i dunya wa adzabil akhirah Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana muqsiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan faqatirhu ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli faqir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir wa taysir alayka yasir Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah hapus seluruh salah dan maaf kita, dan Allah mudah-mudahan tempatkan kita di yaumil hisab dengan sebaik-baik tempat, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.